Katakan tadi, ini tidak ada melakukan tujuan apapun. Harganya banyak juga, bisa ini nih belum bisa mungkin ada Nah, ala-ala. kita lakukan mediumisasi. Kang Kamal sebagai mediator siap-siap ya, aman ya. Jadi kalau ada barang yang perlu diamankan tolong diamankan dulu. Aman. Oke. Dan kamu boleh di tengah, kita jagain di sisi karena Mungkin dari sini kali ya, kita ngadep ke sana kali ya. Ngadep sini dong. Ngadep, iya. ya kayak gitu sini. Oke. Boleh. Udah. Nah, sudah siap? Siap. Udah siap? Ya siap. Oke, Pak, kita Ya. udah siap sama-sama ya. Bismillah. Saya kunci. Tenang. Boleh so ditanya. Kira dulu. Izin yuk. Boleh saya bicara dengan siapa? Langsung di ini aja, bisa bicara kan, jadi kita bicara lewat visual aja, jangan lewat batin, biar pemirsa itu bisa dengar semua. Nah, saya kebetulan dari official Carlo Mysteries ingin menguak sejarah atau ada kejadian apa sih sampai rumah sakit sebesar ini bisa terbengkalai seperti itu. Tenang, Ki. Tenang. Di sini kita nggak ada berniat apa. Di sini kita baik. Di sini kita cuma mengungkapkan. Iya. Tujuan kalian apa ke sini? Ya seperti saya katakan tadi, di sini kami tidak ada maksud dan tujuan apapun. Di sini kami cuma ingin mengungkapkan kebenaran fenomena menurut halayak masyarakat setempat. Katanya di sini tempatnya angker. Apa iya? Iya. Lalu siapa? Kalau yang saya lihat ini sebenarnya dia ini bukan ini gitu, maksudnya artinya ini baru kamuflase aja. Iya. Nggak apa-apa, maksudnya langsung aja full. Ayo. Bisa ke sini. Mungkin ini sosok yang tadi kalau katakan ya ya, iya. Sosok yang tinggi besar hitam. Oke.
Oke. Ada yang tinggi besar tadi hitam ya Ki. Iya. Kenapa Ki? Ngeliatin kami kenapa? Mohon ampun ya. Kami kesini nggak ada berniat apa-apa. Kami di sini hanya konten kreator, hanya untuk penelusuran. Iya. Apakah benar menurut halayak di sini tempat ini angker? Itu aja kok. Banyak. Mohon maaf Ki sebelumnya ya Ki. Mohon maaf atas kedatangan kami udah mengganggu kalian. Iya, nggak paham. Bisa Ki ungkapkan dulunya ini tempat apa? Dulu ini sekolahan, Sekolahan? Nah terus? terus dibangun rumah sakit. Oh gitu. Terus apakah benar itu Ki? Menurut cerita katanya pernah ada yang dibantu melahirkan di sini. Nggak ada. Nggak ada. Soalnya si perempuan tadi itu berbicara sama saya Ki bahwa itu hanya fiktif. Bohong. Ya. Jadi benar ya pemirsa, seperti yang apa kalau katakan bahwa di sini tidak pernah terjadi keluarga yang dibantu oleh hal gaib. Ini juga bisa dibuktikan juga oleh sosok yang masuk ke mediator kita mengatakan bahwa memang tidak pernah terjadi hal seperti itu. Gimana Soekarno? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mengenai apa? Kang Edi boleh ada Narasumber Bapak. Sabar Ki, di sini aja Ki. Mau kemana? Oh, udah kan selesai suami pulang. sedikit lagi. Dikit lagi. Bang saya. Ini sebenarnya Aki ini masih menyimpan sesuatu loh, saya tahu. Soalnya energi Aki ini abu-abu yang saya lihat auranya. Tolonglah. Ayo ungkapkan semua. Bisa. Gimana? Bantu kami. Anda bisa jawab Sam. Bukan saya itu. Kalau Anda tidak bisa menjawab dalam saya ingin bertanya kepada Anda mengenai rumor yang cukup kembang biak di masyarakat bahwasannya di sini pernah ada kejadian di mana kejadian tersebut adalah salah satu keluarga yang melintas di lokasi ini, lalu tiba-tiba salah satu dari keluarga itu melahirkan dan masuk ke sini. Padahal rumah sakit ini sudah terbengkalai, sudah kosong, dan mereka ditangani selayaknya ini rumah sakit masih aktif. Apakah itu benar atau hanya mistos? Karena tadi kalau sudah menerangkan bahwa itu adalah mitos. Anda bayangkan, coba Anda lihat sini. Oke. Itu kan tujuannya apa? Itu bukan manusia. Jadi itu bohong ya Ki ya. Kalau orang manusia. Berarti itu hanya halusinasi aja mungkin ya Ki ya. Coba bawa ke sini, siapa yang bilangnya? Karena memang banyak yang katakan seperti itu Ki, dan saya ingin bertanya juga nih kepada Ki, apakah banyak sosok-sosok yang sering mau menampakkan dirinya kepada masyarakat di sini? Banyak. Di sini tempatnya. Oh, di sini adalah salah satu tempatnya. Dan di sebelah kanan saya ada salah satu pohon beringin Ki. Apakah Aki yang menempati pohon itu? Bukan. Aki di mana? Oh, di dalam. Aki dari dalam. Oh, ada nggak sosok yang menempati pohon ini Ki? Banyak. Oke. Yang itu penasaran, saya mungkin mau bertanya. Boleh. Aki, mohon. Dari tadi saya penasaran
ada ruangan di atas, mungkin di pojok sebelah sana. Mungkin Aki bisa jelasin itu ruangan apa atau pernah terjadi kejadian apa? Oh gitu. Banyak juga sih itu kejadian yang meninggal. Itu ruangan yang Kenapa Ki? tidak boleh. Oh, ada yang melarang Aki untuk menceritakan. Jadi tadi itu ada di atas. Cerita aja sih, mengungkapkan kebenaran. Gak apa-apa. Pemirsa, Kang Edi sama Sum, ini saya mohon izin, saya akan coba menarik residual energi dari sana ke sini. Entahkah itu bisa masuk atau dia menggambarkan, entah dia marah, sedih atau apa, nanti kita lihat aja ya sama-sama. Saya penasaran karena kita nggak mungkin juga ke atas kondisinya kayak gitu kan. Karena memang bangunannya sudah rapuh ya. Cukup rapuh dan itu berbahaya buat kita juga. Saya coba narik karena tadi saya tanya tidak boleh jelaskan gitu kan. Ada salah satu sosok yang menahan mediator kita. Jadi saya coba untuk tarik aja. Boleh. Tapi Tapi untuk sosok ini apakah mau dinetralkan dulu? untuk sosok ini boleh kita naik lagi Karena- biar nggak double ya nanti Iya. berat soalnya. Iya, kasihan mediatornya. Iya. Oke, silakan Kak. Nama? Sekarang. Kamu yang tadi ya? Hah? Tenang aja Ki, tenang, 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 tenang ya, tenang. Ya tenang. Hah? Saya tenang. Kenapa? Kenapa nggak boleh diceritakan? Kenapa? Saya tidak mengizinkan. Kalau saya minta gimana? Boleh? Syaratnya apa? Syaratnya. Karena nggak pakai syarat-syaratan Ki. Tidak bisa. Nggak boleh Ki. Kita hanya ingin mengungkap kebenaran, jadi Aki tidak boleh menawarkan syarat kepada kita karena kebenaran itu harus disampaikan ya Sylvia. Nah, Mau buruk mau baik ya tapi sampaikan. bangsa manusia itu tidak ada syarat-syaratan karena dilarang Tuhan, nggak boleh. Kami datang dengan baik-baik kan ke sini kan? Ya, ayo ceritakan. Aki boleh ceritain ada apa di sana atau nanti saya tarik ke sini nanti. Sebenarnya saya udah tahu Ki. Cuma saya pingin ungkapan dari Aki yang sebenarnya sama dengan apa yang saya lihat. Iya. Boleh? 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 Diboleh? Dibolehkan? Saya harus izin dulu sama yang punyanya. Silakan. Bilang sama yang punyanya, cucunya Kak Keshe mau bertanya gitu. Sampaikan. Cucunya Datu Panglima Langit. Sampaikan. Kulo ampun. Kulo minta izin. Apa saya ngalahin Aki dulu, baru dikasih tahu. Gimana? Ya, saya ngalahin Aki dulu gitu. Nah, Kalau Anda kuat boleh saya izinkan. ayo, siapa dulu yang mulai? Ayo, ayo.
Gitu doang. Gitu doang. Kamu pada selatan. Ayo. Takkan raja. Jadi Pura-pura sih. Mana janjinya tadi? yuk, sekarang tinggal cerita nih. Ya ampun, bangun. Bangun. Ayo. Di sini aja, di sini aja. Tolong ceritakan. Tempat pembuangan. Ya, terus Banyak yang buang ilmu di situ. gimana? Ilmu santet, ilmu apa? Terus, Banyak yang dibuang di situ. terus, Tapi bukan dari wilayah sini. ya terus, Dari kidul. kayak gitu mana? Oh, yang paling selatan ya. Udah ada. Itu manusia yang serakah. Jawab. Bukan semua. Ya, bukan semua. Mungkin bisa kita Manusia Apa yang dilakukan? Hingga Anda bilang kita serakah. Serakah dalam hal apa? jabatan. Serakah dengan jabatan. Anda mau membodohi kami ya? Jawaban Anda itu nggak tepat loh. Anak kecil juga bisa menjawab begitu. Dari awal sampai Z, coba ceritakan sama kami gimana. Itu yang saya tahu. Ada air nggak? Ini Air dong air. ya. Diminum. Diminum kamu, diminum. Kalau mau muntah, muntahin aja.
Berarti ada yang masuk ke mediator itu ada 3 sosok kan? Tiga sosok yang masuk. Nah mereka itu di dalam itu Kang Edi berebutan posisi, artinya jangan ini mau ini jangan mau gitu. Oke. Dia berganti, makanya ngaco. Oke. Mohon bantuannya untuk membawa mediator ke pos 1 Boleh? untuk di neutralisir lebih lanjut oleh Soekarno. Hah? Ya. Taruh. Itu yuk. Nanti dimuntahin aja. Ayo. Yuk. Oke, bisa Pak itu. Jadi pemirsa, ya. Jadi pemirsa, oh ya. Jadi pemirsa gitu ya Kang Edi. Tadi saya coba memasukkan hasil energi, ternyata bentrok Kang Edi. Di sisi lain ada yang ingin menjelaskan, di sisi lain ada yang tidak boleh menghalangi. Jadi seperti itu. Makanya mediator kita itu sangat menguras energi, Kang Edi. Terus dari tadi saya perhatiin Kang Edi, kenapa sih tertarik ke belakang gitu? Ada sosok apa yang Kang Edi lihat atau rasakan? Udah rame ya. Rame ya. Jadi saya asli, saya kehilangan konsentrasi di sini. Iya. Karena mungkin nanti Aki bisa menjelaskan. Saya juga kurang paham nih. Ini tadi menurut Bapak warga setempat ini ruangan apa ya, Kang Edi? Rawat inap. Rawat inap. Jadi pemirsa, tadi Kang Edi sempat terganggu konsentrasinya melihat ke belakang. Saya pun melihat gitu, banyak sosok yang lalu lalang seperti itu. Jadi dia nyebrang ke sana, ke sini gitu. Rame lah di sini. Iya, karena memang saya cukup kok aneh gitu, saya sampai kehilangan konsentrasi gitu. Jadi itu Ki ya, karena memang banyaknya sosok yang lalu lalang. Dari tadi lalu lalang gitu. Bagaimana menurut Kang Edi, apa kita lihat ke dalam biar pemirsa nggak penasaran gitu, bagaimana? Mungkin kita istirahat dulu atau istirahat gimana? Dulu, istirahat karena dulu. Aki harus melanjutkan menetralisir, membantu Soekarno menetralisir Kang Kamal. Siap. Oke, itu teman-teman. Ya, kita untuk sementara break dulu dan kita akan melanjutkan penelusuran ke ruangan rawat inap yang cukup mengganggu konsentrasi saya. Ya, nanti Kira akan menjelaskan sosok apa yang mengganggu konsentrasi saya sehingga saya sangat terganggu. Oke? Ya, ayo, siap. silakan. Ya. Oke Kang, kalau gitu kita lanjut lakukan penelusuran di salah satu ruangan yang sempat tadi kita bahas. Ya. Tapi kita panggil Soekarno untuk menemani kita dan salah satu narasumber untuk menerangkan ruangan demi ruangan. Ya kami. Ayo Pak, boleh Bapak duluan. Lanjut penelusuran lagi. Ya, mari. Maaf ya Kang Edi, tadi saya sempat netralisirkan Oh iya, Kang Kamal dulu. Tapi sudah aman Su. Aman. Oh. Oh ini bekas ruangan rawat inap ya Pak ya? Oke. Ruang 6, ruang 5. Tadi di sini sempat seliweran di sini banyak, mengganggu konsentrasi Kang Edi juga. Iya betul. Nah seperti ini teman-teman, kondisi bangunannya ini adalah bangunan bekas rawat inap ya. Buat kiri kanan kita ada ruangan-ruangan yang cukup besar-besar. Ini ada wanita usia 17 tahun meninggal hepatitis. Di ruangan ini Soekarno. Hepatitis. Meninggal. Ini tabung oksigen. Ini keluarganya pada mukul.
Perempuan 17 17 tahun. Dan sosok perempuan ada suka. Sosok perempuannya nggak ada karena itu. Oh. Yang suhu tangkap itu residualnya. Residualnya. Sini perempuan meninggal. Tapi untuk korinnya nggak ada ya? Nggak ada, koinnya nggak ada. Jadi benar kata Suhu, di sini tuh lebih banyak residual energi aja Kang Edi. Jadi sisa-sisa energi di masa lalu pernah terjadi apa. Jadi kita melihat gambarannya gitu. Oke. So kalau melihat ada gambaran di sini pernah ada yang meninggal dengan penyakit ini. Penyakitnya. Ya. Tapi untuk sosok itu sendiri bukan horin ya, jadi nggak ada gitu. Udah nggak ada ya? Sosoknya tuh nggak ada. Oh jadi biasanya gini ya, biar suhu luruskan ya Kibra Pati dan Kang Edi. Kalau ada sosok horin pemirsa, itu yang katanya dibunuh. Oh, yang masih penasaran Yang masih mungkin ya. penasaran karena dia tidak terima dengan kematiannya. Ya, setiap manusia itu walaupun masih hidup ataupun telah meninggal itu pun diikuti horin masing-masing. Kita pun juga ada horin, saya ada horin, Kibra Pati ada horin, Kang Edi ada horin. Tapi tergantung bagaimana istilahnya hari terakhirnya, final destinationnya. Kalau dia dibunuh, otomatis horinnya punya dendam dan dia bahkan akan meninggalkan suatu jejak energi dendam di situ. Nah, kalau yang suhu tangkap di sini perempuan ini meninggalnya dengan istilahnya karena dia udah merasakan rasa sakit yang sangat parah, pelan-pelan dia mengikhlaskan dirinya bahwa Allah udah mengambil dia. Jadi kalau orang yang sakit itu meninggalnya dengan apa istilahnya Kang Edi misalnya orang sakit nih misalnya nih, ya udahlah saya pasrah. Ya, Itu orang itu juga Udah ikhlas ya. ikhlas. Memang Tuh. sudah diupayakan begitu ya. Jadi Betul. ikhlas. Sudah dicoba untuk diobati dan lain sebagainya ya. Ya, jadi Namun- dia ikhlas ya udahlah orangnya juga mengikhlaskan sama gitu. Tapi kalau dia dibunuh atau dia gantung diri, ya itu misalkan jejak energi dendam gitu. Ya. Oke, Kita lanjut ke ruangan berikutnya. karena ini Ki, ada beberapa ruangan lagi yang cukup luar biasa ya. Luar biasa yang harus kita telusuri, yaitu ada ruangan operasi, ruangan mayat, bahkan ada ini saya cukup menarik nih untuk kita masuk ke ruangan pemandiannya nih. Pemandian jenazah nih, ini cukup menarik nih. Seperti apa nih untuk energi dan residualnya di lokasi itu. Oke Pak, sebelah mana? Sebelah sini ya? Kita mau ke ruangan mana dulu? Kita ke ruangan Yang lebih dekat ruangan apa? ruang melahirkan. Ruangan melahirkan. Oke. Nah, pemirsa, seperti pemirsa lihat kiri kanan kita saking lamanya ya. Nah, ini Kang ya, jadi udah sampai seperti ini kondisinya ya. seperti hutan ya Kang Edi ya. Karena emang dulu ini adalah terowongan, seperti terowongan dan banyak ada penyangga bangunan ya di atasnya ya. Oh. Tapi udah hancur sekarang, udah nggak ada. Oh gitu ya. Nah teman-teman, kita akan mencoba masuk ke ruangan bersalin, di mana banyak ruangan ini digunakan untuk ruangan melahirkan. Dan adakah yang melahirkan saat melahirkan kalau meninggal? Kita akan coba kuak. Ini terbagi dua, sama ini kan Terbagi dua. melahirkannya nanti untuk bayinya sebelah sana. Oh, untuk bayinya sebelah sana. Ini khusus untuk Sama ada ruangan ini. itu untuk penyimpanan bayi, kamar bayi. Jadi ini khusus untuk melahirkan. Nah, Soekarno Ya. dan Kiwira, ini kan khusus ruangan untuk melahirkan. Mungkin Soekarno bisa menangkap residual. Adakah residual orang yang wafat ketika sedang melahirkan di sini? Yang wafat nggak ada. Jangan bilang di sini ada yang wafat ya pemirsa. Di sini yang suka tangkap auranya memang memutih. Karena kenapa di sini aura memutih? Karena bayi adalah ibaratnya yang belum berdosa. Tapi suhu di sini melihat ada bayi bajang. Gitu. Bayi. Mungkin bisa Soekarno jelaskan biar teman-teman di rumah tidak
kebingungan yang karena banyak teman-teman yang tidak tahu nih bayi bajang itu seperti apa. Kalau bayi bajang ini ibaratnya gini ya, suku menangkap residual di sini bukan yang aborsi, tapi keguguran. Belum waktunya melahirkan ya. Jadi dia dokternya bilang begini, Bu, kalau gitu saya kiret ya Bu. Kiret apa sih? Dibersihkan. Saya gitu saya kiret ya Bu. Mohon maaf, Allah tidak menghendaki anak ini. Yang saya lihat sih segede gini, merah. Berarti mungkin masih sekitar 1 atau 2 bulan ya. Itu doang sih. Kecil sekali Kang Edi. Masih Kalau dua, ukuran segini biasanya udah sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya. sebola tenis. Buat tenis ya. Segini. Umur 3 bulanan ya. Oke. Nah untuk kira energinya positif apa negatif untuk di ruangan ini? Oh mentok. Oh mentok. Kemarin tadi kan bisa jalan kita ke sana. Oh, iya. Pohon. Oh iya, ini apa nih pengumuman nih? Jadi untuk energi di sini ya sebenarnya adem sih energinya, maksudnya artinya netral aja. Karena tempat-tempatnya belum ini. Tapi ada satu sosok yang dari tadi mencoba berkomunikasi ya dengan saya, tapi memancing-mancing aja Kang ini. Belum. aja ya. Ada satu sosok yang nggak tahu di mana posisinya, nanti mungkin bisa kita ketemu. Gitu. Dari tadi komunikasi jauh-jauh gitu. Ada di sini salah satu anak yang ingin reinkarnasi masuk ke kandungan. Gimana? Coba kan? Bereinkarnasi masuk ke Kandungan. Dia kandungan. bilang katanya, Mas ini siapa katanya. Jadi dia mau reinkarnasi, mau masuk ke dalam kandungan, pengen dihidupkan kembali katanya. Jadi pengen hidup kembali. Iya. Oke. Ruang berikutnya kemana Pak? Kita maju di ruang B aja ya. Menuju ruang B. Ruangan B. Ya, Ruangan B itu. penginapan juga untuk ruang dewasa. Oh untuk ruangannya ruang rawat inap juga. Oh mungkin untuk itu kita Kalau lewat ini penting nggak usah kita lewati kita masuk ke aja aja. Kita ruang langsung jenazah. ruang jenazah boleh. ruang jenazah sama ruang pemandian ya. Iya. Spotnya di sini. Baik, Pak. Misal kita sudah sampai nih, Ya. Bang sudah sampai ya Pak ya? Ya, sudah. Di sebelah kiri kita ini adalah salah satu ruangan apa Pak? Ruang mayat Ruang mayat dan ada sebelah kanan nih. Sebelah kanan ini ruangan apa? operasi. Ruangan operasi. Ya. Dan bangun ini kan ada bangunan nih. Ini tower Mas. Ini Oh, tower, tempat mandi. Untuk air itu kan dari lewat sini Mas. Oke. Buat nyuci orang jenazah atau dia meninggal. Ini Oh, operasi ini Pak bisa disebut otopsi nggak? Bukan. Bukan. Oh jadi operasi yang khusus buat orang yang sakit, Ya, dioperasi. dioperasi. Ya. itu. Ya. Ya. Nyambut. Ada dentuman suara ya, dan tepat di depan saya. Misal ini adalah ruangan jenazah dan ruangan di mana mayat-mayat dimandikan. Ya. Ya. Yuk. Gimana menurut Kiwira nih untuk di lokasi Menurut ini? saya Kang Edi. Jadi ini salah satu spot yang memang energinya cukup lumayan besar ya pemirsa. Nah, di sini itu kita lumayan merasakan gesekan energi Kang Edi. Dari awal kita masuk, saya udah mencium aroma seperti bunga melati ya. Mati betul. Seperti bunga melati. Mungkin dulu memandikannya mungkin pakai, ada nggak gitu-gitu Pak? Maksudnya wangi-wangian tuh di kedokteran apa sih maksudnya? Ya nggak tahu sih kalau mau Iya. gitu ya, kita nggak tahu. Kalau mandiin cuma hanya sekedar orang mandiin ya mandiin aja. Gitu. Di sini sangat yang saya rasakan pertama wangi melati itu tadi gitu. Dan ini kayaknya pusat dari tadi yang mencoba berkomunikasi nih sebenarnya, kayaknya ngajak ke sini dari tadi gitu. Bahkan barusan ada dentuman suara dari bangunan operasi ya. Ya, Kita semua mendengar ya. Kita mendengar semua ada. Itu secara langsung telah menunjukkan eksistensinya bahwa kami itu ada. Nah, ini mulai menuju ke mereka menunjukkan bahwa kita ada gitu. Bukan hanya residual yang tadi saya tangkap, Iya. banyak residual ya. Betul. Suhu Carla juga tadi sempat dicolek-colek juga ya. Di situ tadi ada bapak-bapak lagi dimandiin. Tapi anehnya gini pemirsa,
begitu dia meninggal, kok ada itunya ya, maaf ya, ada kotorannya. Ya kalau setiap orang meninggal pasti keluar kotoran. Oh iya benar. Ya. Terus habis itu si siapa namanya, si susternya ini nyiapin seperti kayak alat tanaman, tapi begini ada selangnya ditusukin di sini. Itu apa itu? Nggak paham itu saya ya. Di sini, dari urat sini. Yes. Wah, itu kurang ngerti kita. Iya, kita juga nggak ngerti. Alat kedokteran itu ya. Iya. Jadi memang siang juga jarang Pak ya orang kesini Pak ya? Jarang sih. Cuman ya kadang-kadang ada memang. Kalau sekarang ya banyak kan sering sih, cuman jarang-jarang juga. Ini pepohonannya juga udah besar-besar Pak ya? Oh, formalin. Ya mungkin bau formalin ya. Tusuk dari sini diambil sama susternya, udah taruh Bapak. Makanya saya penasaran nih, Iya. pengen lihat ruangan mayat, dan saya juga penasaran pemirsa mengenai energi dan sosok apa aja, apakah ada sosok yang lumayan menyeramkan atau tidak. Jadi kita akan coba sama Iwira dan Sukarlo coba terangkan. Ada, silakan. Ya, yuk, silakan. Jadi ini adalah ruangan Mayat. ruangan jenazah dan tempat dimandi-mandikannya jenazah-jenazah. Nah ini mungkin ini meja ya, meja buat jenazah ya Pak ya. Jadi ketika dimandikan di sini ya. Iya. Oh. Nah, ini saya aneh nih Pak. Mungkin Bapak bisa terangkan. Ini ada bekas-bekas seperti ini. Mungkin kamera bisa zoom, bisa lihat. Nah, ini semacam bekas-bekas orang ritual Pak, atau mungkin Ya semacam ya mungkin bisa juga ada sih. bekas lilin, bekas dupa-dupa. Ini banyak sih. Oh iya, banyak banget ini ya. Apa tuh? Iya, bekas-bekas dupa gitu Ki. Atau apa kan? Kasih foto apa? Iya. Ini ada bekas batok apa? Nah, biasanya Oh. itu umumnya untuk main jelangkung biasanya. Iya, Kalau itu kan Iya. Ini bekas main jelangkung, Sukarlo. Kalau yang saya lihat sih bukan orang sini, ini Iya. konten yang Oh. saya pernah kesini gitu. iya sebenarnya. Ini sebenarnya gimmicknya mereka. Itu kan hanya alat untuk mana bisa bikin boneka-boneka itu kan makanya gitu kan. Kalau bilangnya jelangkung Anggrek ya, Nah. yang ada di jenazah ini. ya kan gitulah. Bukan orang sini, nyalakan sana. Terus cek. Ini juga banyak kaman kok. Kelihatannya banyak kamannya juga. Iya, banyak. Banyak kaman ini kayak Banyak pusaka juga. usaha-usaha. Iya, iya. Lorong-lorong. Oh, ini lorong-lorong aja ya. Nah nanti kita tempat ada kita di sini nanti lihat di tempat apa ini penginapan jenazahnya kalau misalkan nggak tahu Oh, jadi diinapkan dulu ya sebelum mungkin penginapan jenazah lah sebelum diantar mungkin ya ke ya, rumahnya. nggak ada orang yang nggak tahu keluarganya Oh, apa, gitu. mungkin itu adalah salah satu korban-korban kecelakaan kali Pak. Nah, Biasanya yang mungkin seperti kayak itu ya orang Pak ya. gila atau apa itu kan. Karena di sini bisa ada ruangan khusus orang-orang gila ya, dan mungkin banyak juga kali Pak ya yang meninggal ya orang-orang seperti Yang itu nggak- dan dari kecelakaan di jalan lah. oh yang kecelakaan jalan lah. Sini, kalau sini kan, memang kalau yang dimasukin kalau orang gila ke rumah sakit kan pasti ada keluarganya lah. Oh gitu. Tapi ini khusus mungkin orang-orang yang laka lantas Yang tidak ya. ada keterangan atau apapun gitu. Orang-orang jauh Iya. gitu yang ini ya. Kita lihat di sana, kita Boleh? sekarang sini dulu. Boleh. Oh, gitu. Karena Ki Wira dan Sukarlo belum bisa ini nih, belum bisa mencoba untuk berkomunikasi mungkin. Awas hati-hati, ini Apa-apa. plafonnya ngeri-ngeri sedap ini.
Nah, ini adalah ruangan pemandian mayat. Kita menuju ruangan inap, penyimpanan. Oh, penyimpanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kedap suara dan Ini kayak AC lah. untuk pengawetan Ini ya. kan lemari kali ini. Ah. Kacanya. Nah, gimana untuk pandangan Kiwira dan Su Karlo mengenai di lokasi ini nih? Silakan Su. Ibu menjawab ya. Boleh Su, silakan. Ya kalau pandangan suhu di sini tidak ada fenomena-fenomena astral. Tidak ada fenomena astral ya. Karena di sini suhu lihat auranya itu abu-abu ya. Boleh sebelah sini Su Karlo. Jadi gini pemirsa, yang suhu lihat di sini auranya abu-abu. Bagi siapapun yang pernah konten di sini, jangan mengatakan di sini ada hantu ya, ada astral, itu kan itu pembodohan. Tuh. Di sini kalau kecuali yang suhu tangkapnya auranya violet, itu ada. Kenapa saya bilang aura violet itu ada? Karena aura violet itu identik dengan sisi spiritual. Di sini abu-abu, orang yang telah tiada itu ya udah auranya kosong. Nggak ada di sini. Iya. Jadi itu Pak kira-kira berapa lama Pak kalau misalkan penyimpanan itu? Yang sendiri kamar 3 hari. Oh. Hari itu ya nggak tahu lah, itu kan misalnya kan. Tergantung Kalau ketemu misalkan apa nggak enggaknya ada- keluarganya ya. Ya kalau kita nggak ada keluarganya, kita kebumiin ke sana lah, ke makam atau apa. Oh, gitu. Gimana? Di sini saya nih pemirsa, pas tempat saya berdiri ini Bu, saya merasakan sangat bau amis. Mungkin Kang Edi bisa mendekat ke saya. Ya, jadi bau amis pemirsa, beneran. Sisa-sisa mungkin namanya penyimpanan, nggak tahu ini ruang apa. Ya. Ini ruangannya seperti ini. Wah ini ya. Hah? Ini dia ruangan. Jadi memang bau amis sekali, sangat menyengat sekali. Seolah-olah ada mayatnya gitu. Itu aja sih, sisa-sisa jejak energi. Padahal sudah terbengkalai 10 tahun ya Kang Edi ya. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, tapi kita masih bisa merasakan bahwa memang tempat ini tempat penyimpanan mayat. Jadi bau amisnya itu bisa tercium ya Su ya. Pemirsa, Su kalau ada interaksi ya. Ini sekali nih. Sikyo apa shake sikyo sentum shake. Apa sikyo apa shake sakta shake sa. Apa pakai PC? Oh, jadi di sini untuk penyimpanan organ. Salah satu sosok yang ada di sini ada sosok laki-laki yang nggak dikenal, dia pengemis. Jadi dia ibaratnya bahan percobaan seorang fakultas. Oh, bahan praktek dijadikan Ya. praktek ya. Jadi ditaruh lah di sini dalam botol. Jadi organ-organ itu yang ditaruh di sini ya buat praktek Su ya. Ini ada aki-aki. Jadi bercampur ya, mungkin nggak satu orang ya. Nggak satu punya orang. siapa Ini punya siapa. banyak. Jadi aki-aki ini yang mengatakan di sini pernah ada fakultas kedokteran yang koas. Mereka mempelajari anatomi tubuh manusia. Dibedahlah berulang-ulang, taruhlah toples di sini. Ya. Kuat bau. Nah, jadi ya seperti itu Kang Edi. Makanya di sini menyisakan residu energi aroma yang bisa kita cium gitu. Iya. Jadi memang nyata kayak ada mayatnya seperti itu. Jadi emang bisa saya juga sangat mencium begitu pekat bau di Pekat, sini ya.
mungkin seperti yang Kiwira paparan tadi, mungkin bisa dulunya kan ada korban-korban kecelakaan istilahnya yang masih ngalir darah dan lain sebagainya, mungkin seperti itu Ki, ya. Ya, jadi dia menyisakan energi ya, artinya logikanya 10 tahun terbengkalai. Kalau memang wajar-wajar aja sih, kayaknya nggak mungkin sampai berasa bau ya harusnya. Ya betul, Karena mungkin harusnya baunya itu bau-bau bangunan yang udah lama lah. kalau bau bangunan misalkan bau kayu kayak gitu. Ini beneran bau amis gitu, kayak seolah-olah baru kejadiannya itu Baru kemarin, kejadian, gitu. betul. Dan tadi kan sempat kita semua juga mencium bau wangian kayak itu, seakan-akan kita ditarik ke masa dulu ketika mayat habis dimandikan, dikasih minyak, dirapikan, kan seperti itu. Satu lagi buat Kang Edi, saya mau menyampaikan juga ke pemirsa official Karo Mistis bahwa tempat yang kita bayangkan itu seram, banyak penampakan dan sosok ini sosok itu, ternyata sudah kita buktikan sama-sama di sini. Di sini dari tadi kita belum menemukan sosok-sosok yang sering banyak orang lihat di media sosial. di media sosial. Gitu. Malah lebih banyak di sini kita hanya menangkap residual energi di masa lalu aja. Adapun interaksi-interaksi hanya suara-suara saja. Ya, suara mungkin ada, tapi untuk sosok, oh ya, Kang Edi, nampaknya Soekarlo ada interaksi lagi. Ya, mungkin nanti kita bisa tanya apa yang sebenarnya terjadi, bisa kepada Soekarlo. Soekarlo bisa jelaskan apa yang sebenarnya Soekarlo lakukan di sini mungkin? Soekarlo di sini cuma hanya permisi, minta maaf atas kedatangan kami. Baik. Ini kami tidak ada berniat jahat. Ampun beribu ampun yang ada di sini para leluhur atau yang ahli kubur yang telah tiada. Ya. Anak cucu di sini cuma ingin mengevaluasi mengenai hal kebenaran. Tuh. Jadi ada yang jawab dari sana seperti begini. Ya, Suaranya sangat berat sekali. berat. Ya, karena saya penasaran, takutnya Soekarlo sedang berkomunikasi atau ada serangan gitu Soekarlo ya. Ternyata Soekarlo berkomunikasi perihal itu. Syukur alhamdulillah lah kalau memang begitu, karena bagaimanapun pemirsa di rumah, ini adalah ruangan jenazah dan banyaknya orang-orang yang meninggal dikumpulkan di sini, dimandikan di sini. Ya, mudah-mudahan kita selesai acara kita bisa mendoakan beliau-beliau. Ya. Ya. Kiwira, Soekarlo, kita lanjut mungkin ke ruangan berikutnya. Kemana nih yang kira-kira Soekarlo dan Kiwira ketarik selain dari ruangan ini? Gimana? Kiwira dulu aja. Kalau dari saya sih kayaknya untuk ruangan per ruangan sudah cukup sih kalau saya. Karena memang dari tadi udah kita telusuri ruangan-ruangan yang memang menurut pandangan warga itu menyeramkan atau sering terjadi penampakan dan seperti itu. Udah kita telusuri satu persatu, ternyata memang tidak ada. Gitu. Tidak ada apa-apa. Di sini Soekarlo dan saya hanya bisa menangkap residual energi di masa lalu. Ada kesedihan ya, Iya, betul Ki. ada juga yang tadi bayi bajang, terus ada juga tadi di ruang mayat itu ada malpraktek seperti itu yang kita bisa jelaskan. Mudah-mudahan pemirsa official Karo Mistis bisa mengambil hikmah bahwa segala sesuatu itu kita harus selalu berpikir positif aja gitu. Jadi teman-teman di rumah bisa menyimpulkan sendirilah dengan cara menonton video kami. Dan biar pemirsa di rumah tidak salah menafsirkan, jadi budidayakan menonton dari awal sampai selesai. Oke, kalau gitu kita coba ke depan lagi. Ya, boleh. Silakan, karena di sini saya sudah merasakan tidak nyaman karena baunya ini. Baik, pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Kiwira. Ya, Edi. Dan kita barusan habis ngecek juga ke atas ya. Ke atas ya. Namun tidak memadai untuk kita telusuri karena memang udah rapuh. Ya, Plafon-plafonnya ngeri. Ngeri. Nah, Kiwira, sebelum saya menutup acara ini, mungkin ada yang ingin Kiwira jelaskan mengenai perjalanan kita tadi. Ya, untuk perjalanan tadi sudah kita buktikan sama-sama bahwa di sini itu kan tidak sesuai dengan
imajinasi yang kita ini gitu, bayangan kita tempat rumah sakit terbengkalai itu angker gitu, banyak sosok-sosok entah apa itu. Tapi kita sudah buktikan sendiri bahwa di sini itu kita tidak melihat sosok apapun gitu. Paling hanya ada interaksi semacam kayak aroma. Tadi saya sempat ada yang ketawa gitu aja sih. Kalau untuk sosok itu sendiri kita nggak bisa lihat. Artinya dia tidak menampakkan ke kita gitu. Betul. Jadi bisa ini benar-benar real. Kita membuktikan langsung ke lokasi di mana rumah sakit yang cukup viral dan terkenal mengenai sosok-sosok yang sering menampakkan kepada dibilangnya kepada masyarakat lah, dan banyak juga konten-konten kreator yang menunjukkan itu. Ya, tidak sedikit, bahkan terekam kamera banyaknya penampakan kayak kuntilanak, pocong dan lain sebagainya. Itu tidak ada, memang ada memang, tapi tidak mewujudkan sehingga ketangkap kamera, hanya mewujudkan kepada orang-orang seperti Kiwira dan Suhu Carlo saja. Memang tadi Kiwira menjelaskan banyak sosok-sosok seperti ini, tapi mereka itu tidak bisa menampakkan, apalagi yang durasi cukup lama ya. Gitu, apalagi sampai jalan itu nggak ada. Jadi pemirsa harus lebih bijak lagi untuk melihat konten-konten. Jadi nanti jangan mudah percaya bahwa dimensi alam gaib itu tidak bisa dibawa ke alam nyata yang begitu lama. Paling hanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian spiritual, itu pun hanya sekelebatan cahaya atau bayangan, itu aja yang bisa ditangkap gitu. Tapi kalau ada sampai real gitu, kamera sampai mendekat, itu kayaknya sih menurut saya pembodohan gitu. Pembodohan. Dan ini perlu saya luruskan juga untuk teman-teman di rumah yang sudah menonton video-video konten-konten kreator lain, yang bahwasannya ada rumor, ada yang melahirkan dirawat oleh bangsa-bangsa gaib, itu mitos. Bahkan saking saya ingin menggali lebih dalam lagi, sampai saya tanya kepada masyarakat-masyarakat setempat, itu memang tidak ada. Bahkan langsung ke penjaganya, tidak ada. Itu hanya cerita-cerita yang ya benar-benar di luar ini ya. Iya. Terus tadi juga kita udah buktikan lewat mediator kita, Suhu Carlo dan saya mencoba menarik energi atau memasukkan ke mediator kita. Kalau boleh saya jelaskan, itu yang masuk itu memang naturalnya yang ada di sini. Sebelum ada rumah sakit, dia sudah ada di sini. Jadi penjelasan dari mediator tadi yang dimasuki oleh astral itu, dia menceritakan sebelum ada rumah sakit sebenarnya. Bahkan sebelum ada bangunan ini sebelum ada bangunan ini, nah, dia udah di situ gitu. Makanya dia tidak ada kejadian-kejadian di sini tuh mungkin hampir tidak ada kaitannya dengan sosok yang kita masukkan tadi gitu. Cuman saya berusaha mencoba menguak, ternyata memang dia tidak ingin menjelaskan apa-apa gitu. Itu aja sih Kang Edi ya. Pokoknya intinya kita harus selalu yakin dan kita harus bisa mengalahkan rasa takut kita lewat keimanan kita. Betul. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Betul. Jadi poin kita mendapatkan poin yang cukup banyak ya. Rumor-rumor tersebut itu fake, mitos. Ya, itu benar-benar mitos, dan itu hanya cerita-cerita belaka aja. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Kiwira Pati. Ya, sama-sama Kang Edi. Penjelasannya. Baik, pemirsa di rumah, mungkin pemirsa di rumah sudah pada pintar untuk mengambil kesimpulan dari setiap konten-konten kreator. Silahkan simpulkan sendiri, dan dari saya pribadi pun, untuk teman-teman di rumah, silahkan ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Baik, kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4, saya Edi Baros, saya Wirapati, kami mewakili tim official Carlo Mistis pamit undur diri. Saksikan terus penelusuran kami di dimensi alam gaib official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang hitam di sudut jendela, angin berbisik-bisik namanya. Siapa kau? Siapa aku?
cek kunci.